Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Oke, agar langsung kalian pahami, saya langsung saja ke beberapa contoh soalnya. Yang pertama adalah tentukan hasil penjumlahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ya, maksudnya adalah hasilnya itu merupakan bentuk pecahan paling sederhana. Ya, jadi bentuknya paling kecil angkanya. Oke, kalian perhatikan soal yang A, 5/6 ditambah 1/3. Nah, dalam penjumlahan pecahan ini sebenarnya ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam penjumlahan pecahan ataupun pengurangan pecahan. Tapi di sini cara yang saya akan gunakan adalah merubah pecahan-pecahan tersebut, ya, yang ada di soal, merubahnya semua menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kalian perhatikan 5/6. Nah, 5/6 ini merupakan pecahan biasa karena hanya terdiri dari pembilang sama penyebut. Pembilangnya itu 5, penyebutnya itu 6. Ya, itu pecahan biasa. Kalau pecahan campuran, kalian perhatikan 1/3 ini merupakan pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, yaitu angka 1 yang di depan, pembilang angka 1 yang di atas, dan penyebut angka 3 yang berada di bawah. Itu disebut dengan pecahan campuran, ya. Nah, karena soal ini ada pecahan campurannya, maka pecahan campuran tersebut kita ubah menjadi pecahan biasa, ya. Oke, kita lanjut ke pengerjaan, ya, penyelesaian. 5/6 ini kita tulis saja tetap 5/6, kemudian ditambah dengan hasil perubahan pecahan campuran dari 1/3. Nah, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, ya. Caranya dengan cara mengalihkan penyebutnya dengan bilangan bulatnya, yaitu 3 dikali 1. 3 kali 1 hasilnya 3, kemudian hasilnya kalian jumlahkan dengan pembilangnya, yaitu angka 1. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Maka pecahan biasanya adalah 4/3. Nah, seperti itu, ya. Jadi ubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Ini langkahnya. Langkah berikutnya, kalian perhatikan penyebutnya, yaitu yang angka yang ada di bawah. Penyebutnya itu 6/3. Nah, langkah berikutnya itu dalam penjumlahan ataupun pengurangan pecahan, ya, itu harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya, ya, dengan cara kita gunakan cara KPK, ya, antara 6 sama 3. 6/3 KPK-nya itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau gampangnya itu perkalian 6/3 yang hasilnya sama tapi yang angkanya lebih kecil hasilnya. Seperti itu gampangnya, ya. Nah, kita di sini menggunakan cara KPK. KPK kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita akan gunakan 6/3 ini akan kita bagi dengan bilangan prima, ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Ini hanya mengulang kembali, ya, karena sudah pernah diajarkan di kelas 4. Nah, jadi 6/3 akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima dengan dibagi habis, ya, dengan dibagi habis. Oke, kita mulai dari kita bagi angka 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 3 bagi 2. Nah, ini kan tidak bisa dibagi secara habis, ya. Maka kalian tulis saja 3 dan anggap nggak bisa dibagi, ya. Anggap tidak bisa dibagi. 3 bagi 2, jadi tetap kalian tulis hasilnya 3. Nah, kemudian kita bagi lagi agar bilangan tersebut menjadi angka 1 semua. Kita bagi menjadi dengan bilangan prima 3, ya. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Nah, ini angkanya udah 1 semua nih. Maka sudah bisa kita tentukan KPK-nya, ya, dengan cara mengalihkan seluruh bilangan primanya yang pembagi tadi, yaitu 2/3, ya, yang berwarna hitam. Kalian kalikan semuanya, 2 kali 3 hasilnya 6, maka KPK-nya 6. Dan karena KPK-nya 6, maka penyebutnya yang baru, yang sekarang ini kalian tulis menjadi 6 semua, ya, diubah menjadi 6 semua. Dengan pembilangnya kalian kosongkan terlebih dahulu.
jangan ditulis 5 sama 4, tapi dikosongkan ya. Nah, untuk mengisi pembilang yang baru, kalian caranya yaitu dengan membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang sebelumnya. Nah, kalian perhatikan ya, tanda arah panahnya 6 dibagi 6. Caranya 6 bagi 6. 6 bagi 6 ya, itu hasilnya 1. Nah, 1 ini kalian kalikan dengan angka 5 yang di atasnya, yaitu pembilangnya. 5 kali 1 hasilnya 5. Kemudian kita bagi lagi ya, untuk mengisi pembilang berikutnya dengan cara kita bagi lagi 6 bagi 3. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 ya, kita kalikan hasilnya dengan pembilang yang di atas, yaitu angka 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, setelah penyebutnya sama, kemudian setelah pembilangnya sudah kita isi dengan bilangan yang baru kita tambah ya, baru kita selesaikan penjumlahannya. Tapi yang kita jumlahkan itu hanya pembilangnya saja ya, jadi hanya bilangan yang di atasnya saja. 5 tambah 8 hasilnya 13. Per 6 nya tetap tidak, jangan kalian tambahkan ya penyebutnya, jadi tetap 6. Nah, 13 per 6 karena pembilangnya lebih besar ya, itu angka 13 daripada penyebutnya 6, maka 13 per 6 ini akan kita ubah bentuknya menjadi pecahan campuran. Caranya dengan kita bagi 13 kita bagi 6. Nah, 13 bagi 6, 6 berarti ini kita cari perkalian 6 yang hasilnya mendekati angka 13 atau yang hasilnya ada 13 ya. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18. Berarti yang mendekati adalah 6 kali 2. Ya, berarti 13 bagi 6 hasilnya 2. 2 kali 6 itu hasilnya 12. Kalian letakkan di bawah angka 13. 13 dikurang 12 hasilnya adalah 1. Angka 2 yang di atas itu merupakan hasil, 1 yang di bawah itu merupakan sisa. Nah, untuk penulisan pecahan campuran itu kalian tulis saja hasilnya itu kalian tulis sebagai bilangan bulatnya, sisanya kalian tulis sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap sebagai 6. Jadi 21 per 6. Maka hasil akhir dari penjumlahan pada soal nomor yang pertama yaitu 21 per 6. Selanjutnya masih dalam menentukan hasil penjumlahan dari pecahan berikut ya. 15 per 6 ditambah 21 per 4. Nah, kedua pecahan ini merupakan bentuknya pecahan campuran, berarti harus kita ubah dulu pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Ini yang cara saya gunakan ya. Ingat, ini cara yang saya gunakan, jadi merubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, caranya kita kalikan penyebutnya dengan bilangan bulatnya. 6 kali 1 hasilnya 6. 6 kemudian kalian tambahkan dengan pembilangnya itu angka 5. 6 tambah 5 hasilnya 11. Berarti pecahan biasanya menjadi 11 per 6 ya. Ini yang untuk pecahan yang pertama, pecahan campuran yang pertama. Kemudian ditambah pecahan campuran berikutnya yaitu 21 per 4 kalian ubah menjadi pecahan biasa dengan cara kalian kalikan. 4 kali 2 hasilnya 8, kemudian kalian jumlahkan dengan pembilangnya yaitu 8 ditambah 1 hasilnya 9. Maka hasil pecahan biasanya adalah 9 per 4. Nah, ini jangan kalian jumlahkan dulu, jadi kalian perhatikan dulu. Langkah berikutnya adalah kalian perhatikan penyebutnya. 6 sama 4 tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. Atau kalau kalian hafal dengan perkalian, cari perkalian 4 sama 6 yang hasilnya sama tapi angkanya yang paling kecil gitu. Yang angka hasilnya itu paling kecil ya. Itu gampang ya, tapi kita pakai cara KPK biar lebih paham dengan KPK nantinya ya. 6 sama 4 kita akan cari KPK 6 sama 4 ya, dengan cara kita bagi 6 sama 4 ini dengan salah satu bilangan prima ya. Kita awali dengan kita bagi angka bilangan prima 2 ya. 6 bagi 2 bisa hasilnya 3, 4 bagi 2 juga bisa hasilnya 2. Kemudian kita bagi lagi selanjutnya agar bilangan-bilangan tersebut yang kita bagi itu menjadi angka 1 semua ya. 3 sama 2 salah satunya masih bisa dibagi angka 2, berarti kita lanjut dengan 2. 3 bagi 2 kita anggap nggak bisa bagi ya, karena tidak bisa dibagi habis. Jadi kita tulis saja 3, 2 bagi 2 hasilnya 1. Kemudian angkanya 3 sama 1, berarti angka selanjutnya yang akan kita pakai adalah bilangan primanya angka 3 ya. 3 bagi 3 1, kemudian 1 kita tulis saja 1. Nah, angka
karena sudah menjadi bilangan satu semua, angkanya satu semua. KPK-nya tinggal kalian kalikan saja bilangan prima pembagi tadi ya, semuanya yang berwarna hitam kalian kalikan semuanya, 2 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 12 ya. Maka KPK dari 6 sama 4 itu adalah 12, berarti penyebutnya kita ubah semuanya menjadi bentuknya 12. Kemudian dengan pembilang yang 0 ya, pembilang itu masih kosong ya. Jadi untuk mengisi pembilang tersebut kita bagi ya dengan penyebut yang baru, kita bagi dengan penyebut sebelumnya. Jadi 12 kita bagi dengan 6 ya, dibagi 12 bagi 6 hasilnya 2, maka pembilang yang di atasnya kita kalikan angka 2. 11 bagi kali 2 hasilnya 22. Kemudian untuk mengisi pembilang berikutnya kita bagi lagi 12 bagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3, kemudian pembilangnya kita kalikan 3. 9 kali 3, 9 kali 3 itu hasilnya adalah 27. Nah, setelah penyebutnya sama dan pembilang sudah kita isi dengan bilangan yang baru, kita jumlahkan ya. 22 ditambah 27 kita jumlahkan, yaitu hasilnya 49 per 12. Jadi penyebutnya jangan kita jumlahkan. 49 per 12 ya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita ubah menjadi bentuknya bentuk pecahan campuran. 49 per 12 kita bagi saja 49 bagi 12 ya. 49 bagi 12 kita cari perkalian 12 yang hasilnya mendekati 49 atau yang hasilnya sama dengan 49. Nah, di situ kalian bisa lihat 12 kali 4 yang mendekati 49 itu hasilnya 48. Berarti 49 bagi 12 itu hasilnya 4 ya. Kalian tulis 4, kemudian 4 kali 12 hasilnya 48. Kemudian langkah berikutnya kalian kurangkan, 49 kurang 48 hasilnya 1 ya. 4 itu merupakan hasil, 1 itu merupakan sisa. Nah, untuk penulisan pecahan campurannya yaitu dimana hasil yaitu angka 4 kalian tulis sebagai bilangan bulatnya. Kemudian angka 1 yang sisa itu sebagai pembilang ya. Kemudian penyebutnya tetap 12. Jadi hasil akhirnya adalah 41 per 12. Nah, bisa dipahami ya langkah-langkahnya. Ubah semua bentuk soalnya ke dalam pecahan biasa, kemudian samakan penyebutnya, kemudian baru kalian sesuaikan langkah-langkahnya untuk pembilang-pembilangnya, kemudian baru bisa dijumlahkan ya. Soal berikutnya adalah tentukan hasil pengurangan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. 5 per 6 dikurang 3 per 4. Nah, untuk soal yang ini bentuknya sudah pecahan biasa semua nih ya, bentuknya sudah pecahan biasa semua. Jadi bisa langsung kita langkah berikutnya yaitu mencari KPK-nya, kita samakan penyebutnya ya. Begitu juga dengan penjumlahan ya. Kalau misalkan penjumlahan bentuknya sudah pecahan biasa semua, berarti langkah berikutnya adalah samakan penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya adalah 6 sama 4 tadi sudah kita cari ya. 6 sama 4 itu KPK-nya dengan cara sengkedan ya. Di sini saya menggunakan cara sengkedan. Tadi sudah kita cari 6 sama 4 itu KPK-nya 12 ya. Nah, di sini kalian tinggal kalikan saja semua pembilang semua bilangan prima yang sebagai pembagi ini kalian kalikan semua, yaitu hasilnya 12. Maka KPK dari 6 sama 4 hasilnya 12 ya. Berarti penyebutnya kita ubah semuanya menjadi 12 semua. Seperti itu ya, dengan pembilangnya masih kosong ya. Tadi caranya untuk mengisi pembilang tersebut kita bagi penyebut yang baru dengan penyebut yang sebelumnya. 12 bagi 6 hasilnya 2, dan tinggal kalian kalikan hasilnya tersebut dengan pembilangnya yang ada di atas. 5 kali 2 hasilnya 10, kemudian 12 bagi 4 hasilnya 3, 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Nah, kemudian karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah terisi yang baru dengan bilangan yang baru kalian kurangkan hasilnya ya. Pembilang dengan pembilang 10 dikurang 9 itu hasilnya 1 per 12 ya. Jadi tetap sama penyebutnya ya, 12. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 12. Nah, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan bentuknya, tidak bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Oke, bisa dipahami ya. Hasil akhirnya 1 per 12. Berikutnya
Tentukan hasil pengurangan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Oke, yang kedua soalnya 1 5/6 dikurang 5/8. Nah, di sini ada pecahan campuran, jadi kita ubah dulu ya. 6 dikali 1 hasilnya 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11, maka hasil pecahan biasanya adalah 11/6 dikurang 5/8. Nah, baru langkah berikutnya adalah samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. 6 sama 8. KPK 6 sama 8, kita akan bagi 6 sama 8 ini dengan salah satu bilangan prima yang bisa dibagi habis. Kita mulai dari angka 2. 6 sama 8 bisa dibagi angka 2. 6 bagi 2 hasilnya 3, 8 bagi 2 hasilnya 4. Kemudian 3 sama 4 ini salah satu bilangannya masih bisa kita bagi angka 2, maka kita lanjutkan dengan bagi angka 2. 3 bagi 2 kita anggap nggak bisa ya, karena tidak bisa dibagi habis. Kita tulis saja 3. 4 bagi 2 hasilnya 2. Berikutnya 3 sama 2 angkanya masih bisa dibagi angka 2 salah satunya ya. Kita lanjut dengan bagi 2. Nah, 3-nya tetap, 2 bagi 2 hasilnya 1. Kemudian terakhir kita bagi dengan angka 3 ya. 3 bagi 3 1, kemudian kalian tulis saja 1. Nah, kemudian KPK-nya tinggal kalian kalikan saja ya. Bilangan prima yang sebagai pembagi tadi yang berwarna hitam tadi, kalian kalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya, maka hasil semuanya adalah 24. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 hasilnya 24. KPK-nya 24, maka penyebutnya kita ubah semuanya menjadi 24 dengan pembilangnya yang masih kosong, seperti itu ya. Kemudian untuk mengisi pembilangnya sama caranya ya. Kita bagi penyebut yang baru dengan penyebut yang sebelumnya. 24 bagi 6 hasilnya 4. 4 kalian kalikan dengan pembilang yang di atas. 11 kali 4 hasilnya 44. Kemudian 24 dibagi 8 itu hasilnya 3 ya. 3 kalian kalikan dengan pembilang yang di atas, yaitu 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, kemudian setelah sama penyebutnya pembilangnya sudah terisi, baru kalian kurangkan 44 kurang 15. Itu hasilnya adalah 29/24. Nah, ini juga sama. Kalian perhatikan bentuknya 29 itu lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya, maka kalian ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Tinggal kalian bagi saja 29 bagi 24, itu pasti hasilnya 1. 1 kali 24 hasilnya 24 dikurang hasilnya adalah 5. 1 itu hasil, 5 itu sisa. Maka penulisannya adalah 1 sebagai bilangan bulat, sisanya 5 sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap sama 24. Maka hasil akhir dari pengurangan nomor B ya, maksudnya soal yang kedua, itu hasil akhirnya adalah 1/5/24. Itu ya. Jadi langkah-langkahnya, kalau misalkan soalnya ada bentuknya pecahan campuran, kalian ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Setelah pecahan biasa semua, kalian perhatikan penyebutnya, samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Setelah itu baru kalian lanjut dengan langkah-langkah berikutnya ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya ini membuat kalian bisa paham dengan soal-soal atau materi-materi yang diberikan oleh guru kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.